Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para santri, alhamdulillah pada hari Jumat pagi ini Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dengan tujuan yang mulia, dan berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah besok di hari kiamat juga mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang sudah kita mulai, bab amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha. Mathalul qaimi, perumpamaan orang yang berdiri, orang yang menegakkan fi hududillah, hukum-hukum Allah. Maksudnya ini adalah orang yang menjaga aturan-aturan agama, orang-orang yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu taat kepada Allah, wal waqi'i fiha, dan orang yang waqi', orang yang sudah melanggar hukum Allah. Jadi ini gambaran dari Nabi tentang masyarakat. Di masyarakat itu ada orang yang berilmu, orang yang berdakwah, mengingatkan orang lain supaya taat. Tapi di masyarakat juga ada orang yang suka melanggar. Yang satu mengingatkan ayo sholat, yang satu nongkrong di warung gak sholat. Itu pasti ada di masyarakat itu. Yang satu mengingatkan ayo wanita yang sudah balik menutup auratnya,
Tapi di sisi lain ada memang orang-orang wanita sing gak kena giling loh. Nah, itu ada di masyarakat, itu ada. Itu yang diumpamakan Nabi, al-qaim fi hududillah, ada orang yang menegakkan agama Allah, dan ada yang wal waqi'i fiha, orang-orang yang memang melanggar agama Allah. Nah, ini Nabi sedang menggambarkan dua kelompok ini. Kamatsali qaumin, itu ibaratnya sekelompok orang istahamu ala safinatin, yang sekelompok orang ini bareng-bareng naik kapal, rombongan naik kapal. Fasara ba'dhum a'laha, sehingga karena ini jumlahnya besar, naik kapalnya juga kapal besar. Fasara ba'dhum, sebagian dari orang-orang tadi, a'laha, ada yang kebagian tempat di bagian atas. Wa ba'dhum asfalaha, dan sebagian orang di kapal itu kebagian di tempat bawah. Ini para santri dan para jamaah yang pernah naik kapal antar pulau, bukan kapal nyebrang Bengawan, antar pulau, pasti pernah merasakan besarnya kapal laut itu seperti apa. Ada kapal yang mungkin yang sedang-sedang itu 7 atau 8 lantai, 8 tingkat. Lantai paling bawah 2, 3, 4, 5, 6, mungkin 7 lantai, seperti di hotel. Ada yang lebih tinggi lagi. Nah, Nabi, saya tidak tahu apakah di zaman Nabi sudah ada kapal yang berlantai-lantai. Kok Nabi sudah bisa menggambarkan seperti itu? Nah, di masyarakat itu ibarat naik kapal. Ada yang kebagian tempat di atas, ada yang kebagian tempat di bawah. Nah, kejadiannya seperti apa? Wa kanal ladzina fi asfaliha, orang-orang yang berada di lantai bawah, idastaqau minal ma, kalau mereka ini butuh air, ya, orang yang di lantai bawah butuh air. Tentu ini air laut, ya. Mungkin dipakai bersih-bersih, mungkin pakai cuci pakaian, cuci piring. Kalau orang yang di lantai bawah itu butuh air, marru ala man fauqahum, sudah pasti mereka akan melewati orang-orang yang di atasnya, ya. Di bagian bawah naik dulu, terus dari lantai atas baru turun ngambil air di luar, habis itu naik kapal lagi di lantai atas, terus kembali ke tempatnya di bagian bawah. Faqalu, nah, mereka ngomong begini, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fauqana. Ngomong begini mungkin merasa capek, ya, ngamek banyu, munggah dhisik, mudhun, golek banyu, munggah maneh, mudhun. Ada yang ngomong begini,
lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Sakjane gak usah capek-capek. Misale kok kharaqna dhewek iki bolongi nok nisor kene ae. Gak usah munggah mudhun ngene ae. Nek cek cepet oleh banyu bolongi kapal iki nok nisor. Walam nu'zi man fauqona, dan biar ndak ganggu orang yang kita lewati di atas tadi. Kira-kira masuk akal ndak? Ndak masuk akal. Daripada capek-capek naik turun, naik lagi turun lagi, mungkin menginjak kaki orang, ngapain susah-susah? Kan enak ngelubangi di bawah ini, cepat dapat air. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Sing sholat, ya sholat to nang masjid. Aku kan sholat ya urusanku dewe, gak ganggu sampean. Aku tak nok kene wae. Main game sak karepku. Sing sholat cek sholat. Urusanku. Ada masyarakat yang begitu. Nah, kalau ada orang berpikir seperti itu, ngemek praktisi biar enteng, gak ganggu siapa-siapa, fa in tarokuhum, ya, kalau orang-orang baik di masyarakat tadi itu membiarkan saja, wama aradu, dan orang-orang yang dablek tadi itu sakar PDW, ya, ada yang mau bolongi kapal, yang lain-lain itu lihat jarno sakarpe, pokoknya aku gak melu-melu. Kalau begitu, apa yang terjadi? Halaku jami'an, mereka akan binasa semuanya. Betul? Ya, kalau kapal itu dibolongi di bagian bawah hanya karena nuruti sebagian orang, terus yang lain membiarkan, ya kalau sudah bolong memang benar dapat air, tapi kan suwe-suwe kerem kapalnya, tenggelam di laut. Dan yang tenggelam bukan hanya yang bolongi kapal, tapi siapa yang tenggelam? Semua. Halaku jami'an. Di masyarakat itu juga begitu. Kalau ada orang yang secara sengaja berbuat dosa dan salah dengan alasan iki urusanku dewe, terus yang lain itu diam membiarkan, bidek gak peduli, ya sing rusak itu bukan hanya yang ndak sholat, semua akan rusak. Lama-lama tambah akeh anake ketularan, tonggone ketularan, dulure ketularan. Kalau semua sudah tidak ada yang sholat, ya sudah tenggelam semua. Itu kalau dibiarkan. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau orang-orang yang melihat itu akhadhu ala aidihim, mencegah, melarang, menghalangi, ojo diterusno, bocor kapal iki, kerem iki, ambles kabeh, ojo diterusno. Adzan ya ayo nang masjid, wae ngaji yo ngaji, engko wae ngopi maneh, salat. Kalau ada yang begitu, najau, yang mau bolongi tadi selamat, wa najau jami'an, dan semua juga akan selamat. Rawahul Bukhari. Nah, ini jadi Bapak Ibu para jamaah
di masyarakat itu persis yang digambarkan Nabi ini. Ada orang itu yang memang karena lupa, karena kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu, mungkin berbuat salah, mungkin berbuat dosa, mungkin melanggar agama. Tapi selama ada temannya yang mengingatkan, tetangganya yang mengingatkan, warga lain mengingatkan, pemerintah mengingatkan, insya Allah selamat semuanya. Tapi sebaliknya, kalau ada yang kepingin berbuat salah, yang lain biarkan, yang lain jarno, yang lain diam. Yang rusak bukan hanya yang melanggar, tapi semuanya juga akan binasa karena diamnya tadi. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, an ummil mukminin Ummi Salamah Hindi binti Abi Umayyah Khudzaifah radhiyallahu anha. Yang cerita ini adalah sahabiyat yang namanya Ummu Salamah, istri Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innahu sesungguhnya yusta'malu alaikum umara, akan ada orang-orang yang memimpin kalian. Nanti kata Nabi akan ada umara, pemimpin. Ya. Pemimpin Nabi tidak jelaskan apakah itu pemimpin di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat negara, pokoknya pemimpin. Akan ada pemimpin-pemimpin. Fata'rifuna wa tungkiruna, yang kadang-kadang pemimpin itu ya berbuat baik, kadang-kadang pemimpin itu juga berbuat tidak baik. Kadang-kadang pemimpin ini kelihatan di masjid bersama orang-orang yang mengerti agama. Tapi kadang-kadang juga kelihatan pemimpin ini melakukan kesalahan. Bahkan mungkin juga pemimpin melakukan perbuatan dosa. Nah, faman kariha faqad bari'a. Kalau kita melihat ada pemimpin yang berbuat salah, terus kita juga gak setuju, wong iku pimpinane dhewek kok ngono sih. Orang yang gak setuju faqad bari'ah, dia bebas, tidak ikut-ikut menanggung dosanya, aman, tidak ikut-ikut menanggung salahnya. Waman angkaro, tapi barang siapa yang mencegah, nih Pak nuwun sewu, jenengan niki lak pimpinane masyarakat, dicontoh kali masyarakat, gimpun nglampahi ngoten. Nah ini angkaro. Kalau yang pertama tadi diam,
tidak ikut. Kalau yang kedua ini tidak diam, tapi mencoba untuk mengingatkan dengan cara yang baik. Faqad salima, ini orang yang benar-benar selamat. Selamat dari apa? Bisa jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin tadi ditiru banyak orang karena dia pemimpin. Nah, begitu dia mengingatkan, dianya selamat, pemimpin juga selamat, masyarakat juga selamat. Walakin, tetapi ada yang tidak begitu. Man rodiya wa taba'a, yang bikin orang tidak selamat adalah begitu melihat pemimpinnya melakukan salah, rodiya, setuju deh, gak apa-apa, ngene gak apa-apa. Wa taba'a, malah jadi pendukungnya. Wah, ini yang tidak bisa selamat. Pemimpin juga terjerumus dalam dosa, dianya juga karena diam juga berdosa, dan masyarakatnya akan mengikuti berbuat dosa karena yang ditiru, dicontoh ngono, akhirnya kabeh melu ngono. Nah, ini masyarakat yang tidak selamat. Ada sahabat yang nanya, qalu, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak perangi saja mereka? Enak, ya apa caranya nek nggone diobong ae. Nah itu, diobong ae. Qala, jawaban Nabi, la ojo ngono. Ma aqamu fikumus shalah, selama orangnya itu masih gelem salat, ojo dipateni, ojo dirusak, cukup dicegah, dinasihati. Rawahu Muslim. Kalau sudah dinasihati, sudah dicegah, sudah diingatkan, sudah dikasih ancaman-ancaman, kok tidak mau, selama dia masih mengaku muslim, selama dia masih sholat, cukup sampai di situ. Yang penting jangan semuanya diam, harus memberi nasihat, dan itu kewajiban orang muslim. Misalnya nih, anak-anak nih santri wayahe ujian, nek ana kancane sing ngrepek, piye? Diem apa dilaporno apa nyile kerpekane? Nah, ini kalau ingin selamat, ya dinasihati. Yang berbuat salah menyadari kesalahannya, yang mengingatkan mendapat pahala karena dia sudah berdakwah, semuanya tidak akan ada yang mencontoh, jadi selamat semuanya. Di masyarakat juga begitu, para bapak, para ibu sekalian. Sekali lagi, ada orang yang pengen berbuat salah, itu ada, tapi selama ada orang lain yang bicara dan mengingatkan, insya Allah semuanya aman dan selamat. Tapi kalau ada yang kepingin berbuat salah, terus yang lain tuh diem dengan macam-macam alasannya, ya, yang rusak itu bukan hanya yang berbuat salah, tapi semuanya juga akan rusak. Contohnya seperti orang naik kapal tadi. Satu lagi ya, an ummil mukminin, ini dari istri Nabi lagi, Ummil Hakam
Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'an. Jadi Zainab istri Nabi radhiyallahu anha ini cerita kepada kita bahwa suatu hari Nabi dakhala alaiha, pulang ke rumah Zainab, fazi'an, dalam keadaan gundah gulana. Bahasanya anak-anak lagi apa? Galau. Bahasanya arek saiki apa? Gabut. Bahasanya. Ini Nabi masuk rumah lagi galau, sedih. Yaqulu la ilaha illallah. Kalau lagi gabut itu yang diucapkan la ilaha illallah. Ya. Berzikir. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Bencana akan menimpa bangsa Arab. Wailun lil Arab, celaka akan menimpa bangsa Arab. Berarti bukan hanya yang muslim, yang kafir juga akan mendapat bencana. Bukan hanya yang beriman, yang tidak beriman juga, kata Nabi, lil Arab, semua orang Arab ini akan binasa. Kenapa? Min syarrin qad iqtarab. Ada kerusakan, kehancuran, kejahatan yang sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Apa itu? Futihal yauma, hari ini sudah dibuka, min radmi, tembok bendungan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk Allah yang dulu sudah pernah mau keluar, lalu oleh siapa? Raja Dzulqarnain, dengan pertolongan Allah, dengan kerjasama dengan rakyatnya, dibangunlah tembok besar dari baja yang menghalangi keluarnya Ya'juj Ma'juj ini untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, sudah ada, cuma mereka ditutup. Nah, oleh Nabi waktu itu, hari ini tembok itu dibuka sedikit. Mithlu hadhihi, bolongannya itu seperti ini. Nah, ini itu Nabi wa halaqa bi asbu'i al-ibham wallati taliha. Nabi mengisyaratkan begini, jempol dan jari di sebelahnya dibikin lingkaran begini, segini sudah lubangnya itu. Fakultu, ini istri Nabi tanya, Zainab radhiyallahu anha ini tanya, ya Rasulullah, anahliku wa finas salihun. Ya Rasul, apakah kita ini nanti akan rusak semuanya, dihancurkan semuanya, diobrak-abrik oleh Ya'juj wa Ma'juj, padahal di tengah-tengah kita ada orang soleh? Ini pertanyaannya menarik. Apakah kita nanti kalau Ya'juj Ma'juj sudah keluar,
membuat kerusakan, apakah semua orang juga akan rusak, lalu semua akan terlibat dalam maksiat, lalu semua akan diazab oleh Allah? Kan di situ ada ustadznya, kan di situ ada kiainya. Qala, kata Nabi, na'am, iya, semua akan binasa. Idza kathural khobathu, kalau keburukan itu, kemaksiatan itu sudah merajalela. Ya, yang diazab bukan hanya yang minum khamr, yang diazab bukan hanya yang berjudi, yang diazab bukan hanya yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, semuanya karena maksiat sudah merajalela dan tidak ada orang yang peduli. Sing bagian ngilingno lho gak ono. Suku cara urusan-urusan kono, dosa ya ditanggung kono, ndak begitu. Yang ngerti menyebarkan ilmunya, yang punya jabatan menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemaksiatan supaya tidak merajalela. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampun itu para jamaah, Bapak Ibu, para santri sekalian, nasihat buat kita semuanya. Apabila ada saudara kita yang mungkin karena lupa, mungkin karena sedang lemah imannya, kemudian melakukan dosa, kita punya kewajiban untuk berbicara, menasihati, mengingatkan supaya maksiat itu tidak merajalela. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.